Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan kembali meneruskan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Maidah ayat 44 bagian kedua. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warrabbaniyuna wal ahbaru. Baru. Kemarin kita sudah bahas ketika berhenti. Sekarang kita bahas ketika wasol atau kita tidak berhenti. Maka baknya ini hukumnya mad tabi'i zahiri. Sebab ada alif sebelumnya berharokat fathah dan huruf depannya tidak dimatikan. Maka ba jika wasol cukup dibaca 2 harokat saja. Wal ahbaru. Kemarin ru kalau berhenti dibaca tafkhim. Nah kalau diteruskan juga ro-nya masih tafkhim karena ro-nya berharokat dhammah. Maka kalau diteruskan ru-nya tebal. Ahbaru. Bima, jika berhenti di bima, ma hukumnya mad tabi'i zahiri. Sebab ada alif yang sebelumnya berharokat fathah, maka mim panjangkan 2 harokat saja kalau berhenti. Bima. Tapi kalau wasol mimnya jadi pendek karena alifnya ini gugur, namanya takhallus bil hadfi. Kenapa bisa gugur? Karena ada pertemuan 2 huruf yang sukun. Di mana sukun pertama adalah huruf mad alif, sukun kedua sin sukun. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Jadi kenapa jadi pendek? Karena kalau wasal nggak ada alif, bimas pendek. Nah alif yang kedua ini hamzah wasal ya. Hamzah wasal itu jika di tengah bacaan tidak perlu kita baca, gugur. Kalau di awal baru dibaca dengan harokat tertentu ya. Karena ini di tengah, ini tidak dibaca. Bimas, huruf sin punya sifat yang tidak memiliki lawan yang dinamakan dengan sifat sofir. Sofir artinya berdesis. Jadi ada suara desisan seperti suara ular. Bimas tuhfiru. Lu hukumnya adalah mad tabi'i zahiri. Sebab ada waw sukun yang sebelumnya berharokat dhammah, maka huruf lo panjang 2 harokat saja. Bimas tuhfidhu min ada hukum ikhfa hakiki dengan tingkatan dengung ab'ad ya, ikhfa ab'ad. Sebab nun sukun menghadapi huruf kaf, maka bunyi nun sukun samar-samar siap-siap menuju makhraj huruf kaf yaitu pangkal lidah ya, siap-siap ke pangkal lidah disertai dengungan. Ming langsung masukin, suara banyak masuk hidung. Aliran suara dari mulut sedikit. Ming kita. Jadi ang ya, ikhfa yang paling ang ya ini, kaf dan qaf. Kita ta mad tabi'i muqaddar karena huruf ta barisnya fathah panjang, maka ta panjang 2 harokat. Min kitabillah. Lam jalalah dibunyikan secara tarqiq sebab sebelum lam jalalahnya huruf ba harokatnya di bawah harokat kasroh, maka lam dibaca tipis. Jadi bunyinya lah bukan loh ya. Kitabillahi. Kemudian ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam syamsiyah. Sebab alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf lam juga. Maka cara membacanya alif lam tidak kita baca.
atau disebut dengan idgham syamsi, diidghamkan. Min kitabillah, la mad tabi'i muqaddar karena huruf lam barisnya fathah panjang, maka lam panjang 2 harokat. Kitabillahi wa ka hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri, sebab ada alif yang sebelumnya berharokat fathah, maka huruf kaf kita panjangkan 2 harokat. Wa kanu, nu juga mad tabi'i dhahiri karena ada waw sukun sebelumnya berharokat dhammah, maka huruf nun panjang 2 harokat. Wa kanu lai ada harfulin, sebab ada ya sukun didahului harokat fathah, maka dibacanya lembut atau lunak. Alaihi syuhada. Di sini ada hukum mad wajib muttasil karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata, di mana mad tabi'inya adalah alif didahului baris fathah, kemudian hamzahnya a pada kata syuhada'a, maka dal dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Namun ketika berhenti syuhada, ini boleh juga dinamakan dengan mad arid li sukun karena mad tabi'inya ketemu sama huruf yang dimatikan, yaitu hamzah. Hamzah fathah pasti disukunkan, dimatikan. Maka boleh juga dibaca sebagai mad arid, tapi yang diambil 4 atau 6 harokatnya, yang duanya tidak karena kebetulan ini ada pada mad wajib juga. Syuhada, ujungnya agak ditekan, dinaikkan intonasinya pakai nabar ya. Jadi setelah dalnya 6, dalnya panjang ya, kita tekan ke hamzah. Syuhada. Di atasnya ada tanda waqaf jaiz, boleh berhenti, boleh terus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. War-rabbaniyuna wal ahbaru bimastuhfidhu min kitabillah. Bimastuhfidhu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada. Pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjuk apabila berhenti. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.